besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat ya? Pagi ini yuk kita sama-sama akan devotion. Kita akan puji Tuhan terlebih dahulu ya. Yuk. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi ini Engkau kumpulkan kami bersama-sama. Biarlah Engkau akan pakai mulut lidah hamba-Mu ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Biar setiap telinga, mata, hati yang mendengar, yang menerima Tuhan, Engkau jadikan seperti tanah yang subur, yang siap ditanami dengan benih firman-Mu yang unggul. Engkau akan urapi supaya hikmat marifat yang dari surga saja yang boleh turun untuk kami semua yang mendengarkan dan yang melihat dan juga yang merasakan. Terima kasih Tuhan, hanya demi dan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, selamat pagi semuanya ya. Di pagi ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan belajar di Lukas 9 ayat yang ke-23. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita ya. Di Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-23. Miss Wici akan membacakan untuk kalian bisa menyimaknya. Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, di sini Tuhan mau mengajari kita yang namanya tanggung jawab personal. Apa itu Miss tanggung jawab personal? Tanggung jawab personal itu adalah tanggung jawab atas diri kita sendiri. Ini berkenaan dengan firman yang disampaikan hari ini, yaitu tentang memikul salib setiap hari. Terkadang mungkin ada beberapa orang ketika dia bilang, Miss, aku ini kan pemarah. Itu dari kecil itu sudah watak Miss, kalau diubah itu susah sekali Miss.
dan berbagai banyak alasan akan mewarnai selain alasan tersebut. Bisa saja mungkin aku memang tidak pemarah, Miss, tetapi di dalam keluargaku aku broken home, Miss. Jadi keadaanku tidak bisa diubah lagi. Aku sudah mengalami berbagai banyak hal yang menyakitkan, Miss. Mungkin itu membuat kita seperti orang yang menikmati kesakitan kita sendiri. Padahal maksudnya Tuhan di sini untuk memikul salib itu bukan seperti itu. Memikul salib di sini adalah apa? Kita punya tanggung jawab personal untuk mengalami yang namanya perubahan. Tapi perubahan yang seperti apa? Perubahan yang membawa kita ke arah yang lebih positif, yaitu kita mau merubah setiap kebiasaan-kebiasaan buruk kita, yaitu yang mungkin kita anggap mustahil sih, seperti tadi yang watak ya, watak itu yang paling susah. Tetapi kalau kita percaya, kita yakin melakukannya dengan firman Tuhan, kita minta tolong, kita berdoa setiap hari di hadapan Tuhan, minta Tuhan yang memampukan kita supaya kita dapat berubah. Percayalah, kita akan bisa berubah. Tetapi kalau kita sudah membentengi diri dan kita bilang, enggak susah, enggak aku udah memang seperti ini, aku terima aja. Kita harus punya yang namanya daya juang. Setiap manusia itu punya yang namanya daya juangnya masing-masing, dan satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Makanya itu di sini Tuhan mengajari kita namanya apa? Namanya belajar untuk mengetahui pribadi kita sendiri. Karena dengan cara seperti introspeksi diri salah satunya, itu mampu membuat kita lebih mengerti siapa diri kita. Terkadang kita membiarkan diri kita terlalu tenggelam akan yang namanya masa lalu. Ya, masa lalu itu hanya ya sudah, itu sudah berlalu, tidak perlu dikenang dan tidak perlu kita nikmati, karena kebanyakan masa lalu itu membuat kita tuh nggak akan maju dan hanya stagnat di tempat yang sama. Tetapi yang namanya zaman itu akan terus berubah dan berubah. Tapi dengan namanya kondisi watak itu nggak akan mungkin tetap sama. Ketika kamu dari yang kecil sampai saat ini, pasti akan ada perubahan sifat. Nah, Tuhan pengen kita memikul salib kita setiap hari. Berarti maksudnya kita harus setiap hari belajar yang namanya memperbaiki diri. Ya memang agak sulit, Miss, sakit, Miss, mungkin ada yang bilang seperti itu. Tetapi tidak ada hal yang mustahil di hadapan Tuhan, asalkan kita mau melakukan dan kita mau percaya. Karena apa? Karena kita semua ini adalah makhluk yang istimewa yang Tuhan ciptakan, dan Tuhan berikan hikmat berupa akal budi yang buat kita bisa berpikir secara bijak, belajar mengendalikan emosi kita dengan cara kita melakukan perubahan demi hari ke arah yang lebih positif dan meninggalkan kebiasaan buruk kita. Ya, kebiasaan buruk saya apa, Miss? Kamu belajar introspeksi diri. Kalau kamu mau belajar introspeksi diri, kamu akan tahu kekurangan kamu di mana dan kamu akan bisa memperbaikinya. Dan yakinlah, terkadang setiap kekurangan itu bisa menjadi kelebihan kita. Jadi jangan pesimis, karena terkadang justru itu akan bisa menjadi senjata untuk kita bisa bangkit dari hal yang sebelumnya, yang mungkin hal yang tidak enak. Itu akan membuat kita lebih tekun, membuat kita lebih rajin, membuat kita lebih punya daya juang dan tidak mudah putus asa oleh keadaan apapun yang terjadi. Oke, sekian firman Tuhan kali ini, semoga memberkati kalian semua. Ya, jangan lupa nanti di rumah ada ayat hafalan yang bisa kalian hafalkan di rumah. Itu ada ayat hafalnya di Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-14 ya.
Misalkan ulangi ayat hafalan di rumah nanti di Mazmur pasal 139 ayat 14 ya. Miss Wiji akan bacakan untuk kalian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Itu ayat hafalannya, kalian bisa hafalkan ya. Oke, yuk kita sama-sama berdoa mengakhiri devotion pagi ini. Yuk. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi ini. Engkau izinkan kami mendengarkan firman-Mu yang terbaik. Engkau ajari kami yang namanya tanggung jawab personal, untuk kami lebih bertanggung jawab akan diri kami dan apapun tindakan kami, supaya kami lebih positif dalam berpikir, kami lebih baik dalam bertindak, setiap hari mau merubah diri kami untuk menjadi lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Kami percaya tidak ada hal yang tidak bisa Engkau kerjakan untuk kami, karena Engkau sangat menyayangi kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai semuanya di hari ini. Mohon berkat yang melimpah untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan rezeki yang melimpah Tuhan. Kami percaya supaya anak-anak kami juga Engkau beri kesehatan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Engkau lindungi tutor-tutor yang ada. Engkau lindungi setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Hanya demi dan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.